Terbayang dalam ingatanku kisah kasih Natal saat itu. Betapa bahagia Natal yang ku kenal kini datang lagi. Muliakanlah namanya,
dengan kain lampin di palungan yang kecil. Terdengar nyanyian indah malaikat, bawa kabar kesukaan. Para gembala jadi saksi dunia akan kelahirannya. Sambutlah dia sang penebus, putra Natal yang kudus. Dia datang bawa damai sejahtera, tebus dosa manusia. Hai segala yang bernafas, bersorak dan puji namanya. Sembah dan muliakan dia dengan kidung-kidung indah sorgawi. Selamat datang penebusku, selamat datang putra maaf. Dia datang tebus dosa kita, menggenapi janji Bapa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian dari rumah masing-masing. Selamat pagi, salam.
Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat dalam kebaktian di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Dan mengawali kebaktian saat ini Minggu 1 Desember 2024, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Imel Huwae, dan kebaktian di Gereja Jamahan Kasih Reste akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Ye Urlali dengan panduan tata kebaktian Adventus pertama. Kedua, pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Mika pasal 7 ayat 7 sampai 13. 3. Kami beritahukan kepada jemaat bahwa MPK Klasis Pulau Ambon akan melaksanakan pembekalan kepada diaken dan penatua terpilih jemaat GPM kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas masa pelayanan 2025-2030. Untuk itu diharapkan kehadiran Bapak, Ibu, diaken dan penatua terpilih untuk mengikuti kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 3 Desember 2024 pukul 18.30 WIB atau jam setengah 7 malam bertempat di gedung Gereja Peniel. Pemberitahuan ini sekaligus merupakan undangan. 4. Berikut kepada jemaat kami bacakan satu pengumuman. Pengumuman berasal dari Perhimpunan Warga Alang Pergalang Eseu Paloli Rayon 1 Ambon. Pengumuman ditujukan kepada warga Alang yang berdomisili di dalam jemaat GPM kategori TNI Angkatan Darat Niel Bentas. Isi pengumuman: ibadah Natal warga Alang Eseu Palaloi Ambon akan berlangsung pada hari tanggal Senin 2 Desember 2024 pukul 18.30 WIB, tempat Gedung Gereja Eden Kudamati Ambon. Mohon kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari warga Alang Eseu Palalui dalam ibadah Natal dimaksud. Atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari warga Alang Eseu Palalui diucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yakob Latupresa SE MSI Sekretaris Rayon 1, Maku Sipahelut Ketua Rayon 1, mengetahui Rudi Edwin Huwai STMN Ketua Umum. Lima, sumbangan-sumbangan. Dalam minggu ini Badan Pelayan Jemaat telah menerima sumbangan-sumbangan sebagai berikut. 1. Dari Bapak Mon Peseratu di Unit 2 Sektor Mawar Saron berupa uang sebesar 1 juta rupiah. 2. Dari Bapak Rence Tuparia di Unit 3 Sektor Dahlia berupa 1 roll 50 meter lampu LED strip untuk pohon Natal Gereja Peniel. Atas pemberian sumbangan-sumbangan tersebut, Badan Pelayan Jemaat mengucapkan terima kasih disertai doa Tuhan Yesus memberkati. 6. Nyanyian persiapan kebaktian. Pelengkap Kirim Jemaat nomor 11 ayat 1, 2, dan 3. Demikian warta jemaat minggu ini, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Ya Yesus, di Kau kurindukan, lipurkan lara batinku. Ya Yesus, di Kau kurindukan, liburkanlah lara
hatiku biar kau jadikan palunganmu yang mulia. Hatiku biarlah jadikan palunganmu yang mulia, dan dalam aku kau cerminkan terang sorgawi yang Bapa, sebab dengan kehadiranmu keluhan batinku lenyap, kiranya lahir dalam aku dan tinggallah serta tetap. Jemaat Tuhan, selamat pagi, Shalom. Kita ada dalam kebaktian Minggu Adventus yang pertama di saat ini. Kita mulai. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Damai sejahtera Allah menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Pujian dalam pengharapan. Saudara-saudari, kita telah tiba di Minggu Adventus yang pertama. Momen ini penting bagi orang-orang yang percaya dan teguh menantikan kedatangan Kristus untuk tetap bertekun memelihara iman di hadapan Allah, sumber segala pengharapan. Maka patutlah kita memuji dan memuliakan nama-Nya sambil tetap menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan diri-Nya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi diri-Nya suatu umat kepunyaannya sendiri. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkah bila musimmu berau, angkatlah puji-pujian. Jemaat, mari kita mengaku dosa kita di hadapan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini ada sekian banyak harapan yang kita impikan dengan berbagai usaha untuk mewujudkannya. Namun ketahuilah bahwa tak ada yang lebih berarti dibandingkan berharap belas kasihan Tuhan saat kita mengakui dengan sungguh segala dosa dan kesalahan kita. Di hadapan kekudusannya, marilah masing-masing orang dengan penuh kesungguhan mengakui dosa-dosanya.
bersama dengan orang-orang yang berseru di dalam kesesakan, tersiksa oleh kesalahan, cemas dalam diam dan ketakutan. Kami tunduk dan memohon belas kasihan-Mu ya Allah. Tolonglah kami, ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskan kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Apa juga yang Kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmat-Mu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Hari ini juga menjadi peringatan Hari AIDS sedunia. Kita tak hanya diingatkan akan bahaya virus yang mematikan itu, tetapi juga diingatkan untuk membangun solidaritas bersama para penderita HIV dan AIDS yang terus berjuang untuk kesembuhan di antara mereka. Mungkin adalah sahabat, saudara, dan orang-orang yang kita kasihi. Marilah bersama mereka yang terus bergumul dalam derita, rasa takut, hilang harapan, bahkan dijauhi dalam pergaulan, kita memohon pengampunan dan belas kasihan Tuhan. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupku, jangan kau berputus asa. Pada Tuhan berseru, Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanku, naikkan doa padanya. Jemaat, dengarlah berita anugerah pengampunan dosa. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Sebab di dalam Yesus Kristus dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, supaya kita orang-orang yang dibenarkannya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita.
Jemaat dipersilakan berdiri, kita mendengar petunjuk hidup baru. Jemaat Tuhan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya. Setia, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Demikian petunjuk hidup baru. Diberikan kesempatan paduan suara sektor anggrek untuk membawakan lagu pujiannya.
selamanya. La 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 la. Ya, terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita masuk dalam pelayanan firman. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di kebaktian Minggu Adventus yang pertama ini ya Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan sedikit firman-Mu. Tuhan Yesus mau berkati kami, sucikanlah hati-hati kami, sehingga apa yang kami baca dan kami dengar memakan tempat di dalam hati-hati kami, menjadi penuntun bagi kehidupan kami ke depan. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk membaca dan mendengarnya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kebenaran firman Tuhan di saat ini yang akan kita baca dan kita dengar bersama terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, Mika 7 ayatnya yang ke-7 dan berakhir pada ayatnya yang ke-13. Yang berbunyi demikian, pengharapan bagi Sion. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya, sampai Ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang sehingga aku mengalami keadilannya. Musuhku akan melihatnya dan dengan malu ia akan menutupi mukanya. Dia yang berkata kepadaku, di manakah Tuhan Allahmu? Mataku akan memandangi dia. Sekarang ia diinjak-injak seperti lumpur di jalan. Akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. Pada hari itu orang akan menghadap engkau dari Asyur sampai Mesir, dari Mesir sampai sungai Efrat, dari laut ke laut, dari gunung ke gunung. Tetapi bumi akan menjadi tandus oleh karena penduduknya, sebagai akibat perbuatan mereka. Demikianlah firman Tuhan kita di saat ini. Maranatha, Maranatha, Maranatha.
Ya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, beta sapa sekali lagi shalom. Ya, beta Bapak Ibu saudara semua ketong sudah ada dan masuk di Minggu Adventus yang pertama. Tadi malam semua sektor sudah ada dalam kebaktian pencanangan Minggu-Minggu Adventus, dan kalau mau dilihat dari mata manusia luar biasa. Luar biasa dan sungguh-sungguh luar biasa. Katong ada dan boleh hadir dengan berbagai macam acara yang katong tampilkan, puji-pujian katong boleh sampaikan di saat katong ada dalam kebaktian tadi malam. Tapi ketika katong bertanya satu habis satu, ketika katong lihat laeng deng laeng, apakah memang tadi malam itu semua ada dan diliputi dengan suasana sukacita? Apakah dalam kegiatan ibadah tadi malam ketika katong ada dengan puji-pujian, ketika katong mengumandangkan puji-pujian, ketika katong ada dan boleh berkumpul sama-sama, apakah dalam katong pung hati dan pikiran ini semua aman-aman saja? Apakah ketika ketumpung lampu Natal, ornamen Natal akan ada di depan pintu, dia menyala mati menyala dengan warna-warni, apakah itu juga menggambarkan bahwa ketumpung keluarga itu aman-aman saja? Tapi beta mau bilang for katong semua di saat ini, apapun itu, bentuk apapun pergumulan yang katong hadapi, apa yang katong jalani dalam kehidupan sampai saat ini, mau dan mau tetap harus bersyukur. Karena kasih Tuhan katong ada sampai saat ini. Di Minggu Advent yang pertama atau juga disebut Minggu Pengharapan, suasana sukacita kiranya tuh dirasakan oleh katong semua. Suasana sukacita biarlah katong ada dan boleh memaknai itu. Dan sungguh-sungguh dirasakan oleh semua warga jemaat, bukan karena Natal mau dekat jadi katong harus senang. Tapi katong ada dan boleh mensyukuri karena pergumulan pribadi, keluarga, bahkan pergumulan jemaat katong mampu melewatinya bahkan sampai saat ini. Dan beta juga mau bilang Minggu-Minggu Advent ini yang katong rayakan bukan hanya sekadar tradisi. Tradisi tahunan karena Natal sudah dekat jadi katong mesti bikin pencanangan. Lalu ketua bikin pencanangan, habis itu hilang pengharapan, kasih, damai dan sukacita. Apa artinya itu? Untuk itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari ketua memaknai Minggu-Minggu Advent ini untuk ada dan mempersiapkan diri kita. Dan Minggu Advent yang pertama mengajarkan beta dan Bapak Ibu untuk hidup ada dalam pengharapan kepada Tuhan. Karena pasti kalau tanggal 1 ini pasti banyak hal yang dipikirkan. Mungkin di bulan-bulan yang kemarin katong ada dengan segala rencana, suami, istri, anak-anak katong nanti berkumpul. Ketika Natal katong ada dan mempersiapkan diri untuk pencanangan, tapi pada akhirnya Tuhan jawab lain. Di bulan-bulan yang kemarin katong ada dengan berbagai macam kesiapan, katong ada dengan seluruh apa yang harus disiapkan, tapi pada akhirnya hari ini katong lihat suasana dalam keluarga akan mulai pudar. Apa Ibu jemaatku yang terkasih, lalu kalau keadaan seperti itu, katong mau bikin apa? Terus pun pengharapan for Tuhan. Katong belajar dari Nabi Mika. Dia diutus oleh Tuhan sebagai seorang nabi untuk ada dan menguatkan bangsa Israel ketika mereka diperhadapkan dalam kondisi kehidupan mereka. Mereka jauh dari Tuhan. Mereka jauh dan tidak melakukan apa yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki. Akhirnya mereka boleh diserang oleh bangsa-bangsa yang lain. Dan di sini bilang oleh musuh-musuh. Lah kalau Tuhan sudah lepas tangan lalu mau bikin apa? Tetapi Mika diutus oleh Tuhan untuk ada dan mau menyampaikan kepada mereka bahwa dalam kondisi apapun tetap berharap for Tuhan. Mika ini dia berasal dari kota kecil. Dia ada dan boleh dibangun dalam pertumbuhannya di desa yang kecil. Tapi itu tidak pernah menjadi tantangan for dia.
Atau dia pikir, ayo beta nih di desa kecil di pedesaan sana, beta nih malu perdatang mau tagor pemimpin-pemimpin. Ayo beta nih jauh di kampung sana, beta takut jangan sampai beta bilang inilah dong yang terima, yang ada di Mika. Mika bajalang karena dia percaya sungguh bahwa Tuhan yang utus dia, berarti dia pun akan dimampukan oleh Tuhan untuk ada dan menjadi kekuatan bagi bangsa Israel. Kau bisa lihat pada pembacaan tadi, apapun kondisi yang dihadapi oleh bangsa Israel dan Mika diutus ada dan hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Di situ Mika bilang, aku tetap menanti-nantikan Tuhan. Dia tetap punya pengharapan kepada Tuhan. Entah Tuhan mau jawab dia hari ini atau esok, tapi dia tetap berprinsip. Dia tetap tunggu jawaban Tuhan. Dia tetap tunggu ada dan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Dan dia juga bilang pada ayatnya ke-8, sekalipun aku jatuh, aku akan bangun lagi. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan menjadi terangku. Ayat ini juga menjadi kekuatan for katong semua, bukan saja kepada Mika. Jadi ketika Mika mendapatkan dan mengakui sungguh bahwa Tuhan sempurna tinggal dia bilang for bangsa Israel. Tetap pengharapan kepada Tuhan. Tuhan pasti akan turut terlibat untuk ada dan mengampuni, bahkan mengeluarkan bangsa Israel dari musuh-musuh. Tuhan akan memampukan bangsa Israel untuk ada dan menjalani tanggung jawab mereka ke depan dan menikmati berkat yang Tuhan siapkan. Karena pasal atau ayat sebelumnya ayat 1 sampai 12 pasal 7 itu di situ menggambarkan bagaimana umat Israel tidak dapat menjaga perbuatan dan tindakannya sebagai umat Allah. Hingga tidak ada satu orang pun yang bisa dipercaya. Dan betapa mengerikan keadaan umat Tuhan pada saat itu di mana Mika ada dan diutus untuk ada bersama-sama dengan mereka. Tidak ada satu orang pun yang betul. Tidak ada satu orang pun bangsa Israel yang jujur. Tapi dong saling membinasakan satu dengan yang lain. Dengan demikian, ketika dalam kondisi seperti itu, Mika kas kuat dong. Mika bilang, terus tunggu antua. Antua pasti ada dan datang. Terus punya pengharapan kepada antua. Karena Tuhan akan memberikan terang di tengah-tengah perjalanan kehidupan bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema katong semua Minggu Advent pertama di saat ini, tema bulanan Tuhan pemelihara kehidupan akan datang dan berjaga-jaga dan sambutlah dia. Rumusan ini berisikan pengakuan gereja tentang Tuhan yang selalu bekerja di segala waktu. Tuhan yang selalu ada dan berproses di setiap perjalanan katompung hidup. Mau pagi, mau siang, mau malam, mau sedih, mau senang, tetap Tuhan ada. Dengan kasih-Nya juga, katong boleh ada sampai di Minggu Advent yang pertama ini. Dan tema Minggu, berharap pada Allah yang menyelamatkan. Tema ini juga bisa kas kuat katong. Ketika katong ada dan masuk Minggu Advent yang pertama ini tadi awal beta bilang, kalau tanya masing-masing pasti punya banyak hal yang dipikirkan, pasti punya banyak hal yang dihadapi. Tema bilang, haraplah pada Tuhan. Seperti yang Mika bilang, Mika menanti-nantikan Tuhan. Mika juga ada dan meyakini sungguh bahwa sekalipun aku jatuh, aku akan bangun lagi. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan menjadi terangku. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari masuk di bulan Desember ini, beta juga mau kasih ingat. Setiap hari katong diperhadapkan dengan susah. Jadi jangan setiap hari katong ada dengan kecewa dan menangis. Setiap hari katong diperhadapkan dengan pergumulan yang besar. Jadi jangan bikin sampai katong putus asa lalu saya mau bikin apa-apa lagi. Dalam tugas dan tanggung jawab, dalam pelayanan atau di mana saja katong berada. Lalu berharap for Tuhan. Memang katong bilang lagi, kadang-kala katong bilang katong cerita for manusia lagi. Katong berharap for manusia lagi, ya sudah siapa apa. Tapi beta juga mau bilang, kadang-kala manusia ni wer-wer lai, turun naik, dia pun baik dan dia pun sembai. Kadang-kala katong mau cerita, kadang-kala katong juga takut sampai akan jadi masalah yang besar. Jadi mau bikin apa? Katong lari for Tuhan saja. Untuk itu jangan pikir banyak dengan beban-beban hidup.
Mari masuk di minggu Advent yang pertama ini, katong tetap punya pengharapan kepada Tuhan. Kalau merasa ada kurang, aduh betanis kang ada ini kasenge, ada Tuhan. Berharap for Tuhan. Aduh betani ada dan diperhadapkan dengan kondisi ekonomi yang memang seng stabil, ada Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan. Jadi jangan terlalu jadikan itu beban lalu katong bisa masuk minggu Advent yang pertama ini dengan segala baik. Tuhan sanggup menghapus air mata katong semua. Tuhan sanggup pulihkan katong pung keadaan rumah tangga. Tuhan sanggup menyatakan mujizat di setiap perjalanan umat yang senantiasa punya pengharapan kepada Tuhan. Saya pernah berharap for Tuhan lalu mau dapat apa? Tapi kalau katong selalu berharap tutup tangan, tutup mata, lalu bilang Tuhan atur katong pung hidup, maka kasih per antua hidup, kasih katong pung hidup per antua. Kalau katong bikin yang katong punya, nanti antua bikin antua punya. Kalau saya percaya itu dosa luar biasa. Karena sampai November bahkan Desember ini barang siapa yang tuntun. Katong pung uang, sampai Desember ini katong bisa ada dan hidup barang siapa yang kasih. Katong pun jabatan, Tuhan. Makanya dengan apa yang Tuhan buat selama ini, tetap percaya akan apa yang Tuhan buat setiap waktu. Untuk itu tetap tersenyum, tetap bersuka cita, ada masalah ya silakan datang. Tapi jangan pernah putus asa. Karena Tuhan yang katong percaya, Tuhan yang hidup dan sanggup memberikan katong ada dan menikmati sukacita di tengah-tengah kehidupan masing-masing. Tuhan Yesus sayang katong semua. Amin. Bapak Ibu Jemaat, beta jemput bangkit berdiri. Kita sama-sama akan mengaku pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Turun ke dalam. Bangkit pula dari antara, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Diberikan kesempatan solo dari Nona Angel membawakan lagu pujiannya. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. 'Cause you are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. 'Cause you are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. 'Cause you are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. 'Cause you are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. 'Cause you are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. 'Cause you are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. 'Cause you are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. 'Cause you are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. 'Cause you are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. 'Cause you are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised.
Ya, terima kasih pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Tongada dalam persembahan syukur di saat ini. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur atas semua berkat-Nya yang telah kita terima. Ingatlah bahwa hal yang paling penting dan berharga adalah menjadikan diri kita sebagai persembahan hidup yang suci dan berkenan di hadapan Allah. Itulah ibadah yang sejati. Topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih berman. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan
Jemaat, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, ketika kami diperkenankan lagi ada di hari Dominggu, hari yang punya Tuhan, terlebih khusus lagi di Minggu Adventus yang pertama. Dan sebagai tanda syukur dan terima kasih kepadamu, persembahan-persembahan syukur sudah kami berikan kepadamu, baik dari kehidupan rumah tangga, bahkan pribadi kami. Tuhan terima, berkati dan kuduskan, agar dapat dipakai untuk pelayanan-Mu. Amin. Diberikan kesempatan perangkat sektor anggrek membawakan lagu pujiannya.
Ya, terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Ya, Bapak Ibu Jemaat, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami boleh ada sampai saat ini bukan karena kekuatan kami, tapi karena anugerah daripadamu Tuhan, sehingga kami boleh ada dan menikmati berkat-berkat-Mu. Terlebih lagi kami diberikan kesempatan untuk masuk pada Minggu Adventus yang pertama ini. Tuhan, kami datang dan bermohon, kiranya Tuhan senantiasa ada dan menyertai kami selalu, bukan saja di saat ini, tapi kami tetap bermohon dari hari lepas hari, Tuhan ada dan terus berproses di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami, sehingga kami mampu dan dimampukan oleh Tuhan untuk menjalankan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Apapun kondisi hidup kami tetap meyakini bahwa kami adalah milik-Mu. Tuhan, kami juga menyatu hati, senantiasa dan terus mengucap syukur, karena ketika kami ada dan boleh masuk di bulan Desember ini, kami diberikan kesempatan untuk bisa melihat karya Tuhan yang indah di tengah-tengah kehidupan kami, apalagi ketika kami diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan yang begitu besar, ketika kami tidak mampu untuk bisa menapaki hari-hari hidup kami karena kami merasa bahwa kami tidak punya segala sesuatu. Tapi Engkau baik bagi kami, Engkau ada dan selalu menyertai kami. Untuk itu terimalah syukur-syukur kami Tuhan, sempurnakan syukur-syukur kami yang kami bawa di hadapan-Mu, dan berkenan kiranya kami juga mampu untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di setiap perjalanan hidup dan kehidupan kami. Tuhan, kami boleh masuk di Minggu Adventus yang pertama ini. Kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi firman Tuhan menguatkan kami semua. Firman Tuhan mau menyadarkan ketong semua bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami sendiri. Apapun itu kesalahan dosa kami, Tuhan selalu memberikan kesempatan bagi kami untuk datang dan bermohon dan minta pengampunan, maka Tuhan pun akan selalu mengampuni kami. Kami juga senantiasa ada dan selalu diberikan kesempatan untuk terus berkarya di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Biarlah Tuhan juga menjaga dan melindungi kami, apapun itu pekerjaan yang kami kerjakan, Tuhan tolong dampingi kami, karena pekerjaan yang Engkau berikan bagi kami itu juga akan menjadi berkat bagi hidup dan kehidupan kami. Tuhan Allah, di saat ini juga kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan orang tua kami yang sudah ada pada usia lanjut. Engkau ada dan selalu menyatakan kasih-Mu di setiap kehidupan mereka. Mereka ada dalam usia yang sudah lanjut, kekuatan, kesehatan yang baik Engkau anugerahkan dalam hidup mereka, dan mereka juga selalu dikuatkan dan selalu menjadi sombar bagi seluruh kehidupan anak cucu, dan juga selalu ada di tengah-tengah kehidupan mereka masing-masing. Hamba juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada dan sementara dirawat di rumah sakit atau di rumah-rumah karena penyakit yang mereka derita. Ibu Ulen Sopakua, sektor Anggrek, sementara dirawat di rumah sakit. Tuhan berkenan menjumpai ibu terkasih kami, menjumpai semua anak-anak-Mu yang diperhadapkan dengan gadai kesakitan. Engkau memberkati setiap obat penawar, tangan-Mu yang penuh kasih itu menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, dan kiranya mereka juga terus punya pengharapan kepada Tuhan dan meyakini sungguh bahwa tidak ada yang mustahil ketika selalu ada dan meminta, memohon kepada Tuhan. Untuk itu ya Bapa, sembuhkanlah mereka, berkatilah semua yang mereka gunakan obat penawar sampai air putih sekalipun, sehingga menjadi berkat kesembuhan bagi kehidupan mereka. Hamba juga berdoa bagi kami semua yang boleh mendukung pelayanan di minggu ini dalam kebaktian.
jam 7, jam 9 di Gereja Peniel, bahkan jamahan kasih RST, semua pendukung liturgi, semua puji-pujian yang disampaikan, semua tanggung jawab yang kami lakukan, Tuhan berkenan memberkati dari semua pelayanan kami menjadi berkat bagi umat yang kami layani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba juga berdoa menyerahkan kehidupan kami para pelayan-pelayan-Mu yang ada dalam jemaat ini, para pendeta, penatua, diaken, semua pengurus wadah-wadah sektor-sektor sampai kepada pengasuh, panitia-panitia yang ada di dalam sektor-sektor. Tuhan, satukan kami selalu, kami semua tetap ada, menyatu hati, merendahkan diri kami semua, merendahkan hati kami semua untuk ada dan melayani pekerjaan-Mu, dan kami dikuatkan untuk tetap ada dan selalu bersama-sama melihat apa yang harus kami lakukan dengan penuh tanggung jawab. Dan kami tetap percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami juga berdoa menyerahkan seluruh pimpinan tingkat sinode, klasis, bahkan jemaat, semua para pelayan-pelayan, satukan kami semua. Kami tetap ada dan dengan penuh kerendahan hati melayani pekerjaan-Mu apapun itu bentuknya. Sehingga ketika kami melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami, diberkati dan menjadi berkat untuk bangsa dan negara, pemimpin dari pusat sampai ke daerah-daerah. Berkenan Engkau jaga lindungi mereka. Mereka tetap dipenuhi dengan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga ketika mereka berkata-kata, ketika mereka melakukan segala sesuatu, itu sesuai dengan apa yang Engkau mau, bukan atas kehendak dan kemauan mereka. Terima kasih. Pilkada boleh selesai, dan banyak atas penyertaan Tuhan yang sudah terpilih. Tuhan kiranya ada dan mampukan mereka untuk mereka siap melakukan tanggung jawab dengan rasa takut Tuhan. Dan belum terpilih, Tuhan pasti juga akan menyiapkan tanggung jawab yang lain bagi kehidupan mereka untuk ada dan terus berproses dengan tanggung jawab yang akan Tuhan siapkan di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka. Inilah kami Bapa, kami siap masuk di usbu yang baru, kami tidak tahu apa yang terjadi. Tapi di dalam nama Tuhan, hamba taruh semua perjalanan, semua rencana kami, semua apa yang akan kami lakukan di tempat tugas kami, biarlah Tuhan ada dan dibawa kendali Tuhan. Inilah kami Bapa dengan doa kami, ada juga syukur dari Ojek Mawar Saron. Terima kasih atas penyertaan Tuhan, mereka selalu dipenuhi dengan berkat kekuatan, kesehatan juga mereka rasakan, dan kiranya dengan tanggung jawab yang harus mereka kerjakan ini, mereka semakin diberkati dan memperoleh berkat untuk memenuhi apa yang dibutuhkan. Ada juga syukur-syukur dari kedua keluarga Bapak Mon Peseratu, unit 2 sektor Mawar Sarun, Bapak Rence Tuparia, sektor Dahlia, dengan pemberian mereka, biarlah Tuhan memberkati semua apa yang telah mereka berikan, dan ketika mereka berikan, bahkan kami semua yang telah memberikan untuk menopang pelayanan, kami tidak pernah merasa kekurangan, tapi kami selalu diberikan kesempatan untuk menikmati berkat-berkat-Mu. Tolong kami semua Tuhan, pribadi, keluarga kami masing-masing, bahkan jemaat ini, dengan pendidikan anak-anak kami, dengan pekerjaan anak-anak kami, dengan pergumulan masa depan anak-anak kami. Hamba taruh semua dalam tangan kasih-Mu yang terbaik menurut Tuhan. Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Inilah kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan pada akhirnya kami akhiri doa kami dengan doa Bapa kami yang kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita jemput jemaat bangkit berdiri, kita akan menerima pengutusan dan berkat. Tuhan pimpin anakku agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru
saudara-saudari, tetaplah mengandalkan Kristus dan jadilah terang yang bersinar baginya dengan hati yang tulus untuk memuliakan nama-Nya. Serahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah damai sejahtera menguruskan kamu seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jemaat dipersilakan duduk, kita ada dalam doa syukur. Doa syukur selesai, Tuhan Yesus sayang ketemu semua, ibadah di pagi ini boleh berakhir. Selamat merayakan Minggu Adventus yang pertama. Shalom. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh, bila hidup menekan, harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Sampai akhir hidupku, Tuhan pimpinku terus. Lagu pujiku sembah, Kau penebus. Tuhan pimpin arus hidup